Kalau aku tahu lah ya, aku nggak bakalan bantu lah ya. Uang pribadi aku saja kan lah ya, aku kirim kan, bilang bantu anak Batak kan. Memang orang kau tidak tahu diri kau, memang kau. Uang pribadi aku aja aku kasih. Aku sudah 1 bulan fitnah terus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya masih menjelaskan tentang bagaimana donasi itu ya, karena Rudy Hanes ini diancam ya oleh donatur Rudy Simamora. Nah, jadi ini ada kerjasama, bahkan pengacaranya yang dahulu membelanya itu katanya juga ikut membuat polemik di sini. Nah, di sini akan menjadi semakin seru ya perang antara Kristen versus Kristen gara-gara donasi ini ya. Nah, ini memang sebenarnya ya Rudy ini niatnya baik tapi malah jadi tidak baik ya. Menolong anjing terjepit ya akhirnya digigitnya. Mana anjing rabies pula tuh ya. Baik, kami simin demikian videonya. Jadi rabies. Sekarang dia sudah menjadi rabies dan menjalar ke sebagian tubuh saya. Tapi belum sampai kepada jantung ya. Masih menjalar ke sebagian tubuh saya saja ya. Kalau sudah menjalar ke semua jantung kan itu sangat berat. Nah, kawan-kawan, akhir-akhir ini saya mengimplementasikannya dalam kehidupan saya, di mana onyet tersebut nyata terhadap orang yang saya tolong. Ternyata dia pun mau menggigit saya agar saya juga jeblos ke penjara ya. Dan bisanya itu menjalar kemana-mana rabiesnya itu ya. Sampailah itu kepada si A, si B, si C, sehingga ramelah orang melihat saya dalam kondisi tergigit monyet ini. Ya, memang cukup sakit ya. Sakit yang kurasakan ketika monyet itu menggigit tangan saya sakit. Jujur saya katakan sakit. Tapi sebagai manusia, saya harus tetap bertahan demi monyet ini selamat. Kalau saya lepaskan, dia nggak selamat ya. Maka saya harus bertahan. Nah, kawan-kawan, kita tinggalkan dulu kisah onyet-onyetan tadi ya. Sekarang kita mau kembali ke kisah yang sekarang ini. Akhir-akhir ini saya sering kelihatan emosi-emosi ya. Sebenarnya saya hanya menjawab daripada fitnahan-fitnahan yang dilontarkan si Edis dan Rudy Simamora. Fitnahan mereka itu keji. Ya, awalnya sih sebenarnya hanya gara-gara mau berdebat, ya. Saya buat video menjawab karena si Edis tidak mau berdebat, saya jawab. Cuman si Edis tidak mau dia menanggapi video saya, tapi malah dia menyerang pribadi saya dan dia tidak merasa bersalah, ya. Disinilah letak monyet-monyet ini yang harus saya katakan kepada kalian. Monyet itu memang tidak bersalah, karena dia takut saya datangi dia, ya. Dia mengira saya akan membonoi dia. Pan saya mau menyelamatkan dia, monyet-monyet ini. Ya. Itulah yang terjadi kawan. Sehingga apa? Seperti yang kalian lihat, saya harus terpaksa menunjukkan domisili mereka. Dan itu ternyata benar tempat itu. Dia menghapus semua data-data tempat itu. Nggak bisa lagi. Sudah saya tunjukkan alamatnya. Ini juga ada nama Sob Katul Bekatul.
Saya sudah menunggu orang ini untuk beritikat baik ya, tapi nggak bisa juga. Edis, nanti saya bacakan nama Sokatul Bekatul ya. Edis itu dulu yang mengorbitkan saya. Itu nggak bisa dia pungkiri. Masih ada videonya tersimpan dengan baik. Di situ ada percakapan saya dengan dia. Dan di situ ya terjadilah kekeluargaan. Dulu masih kekeluargaan kawan, sekarang nggak bisa lagi kekeluargaan. Karena dia sudah di Amerika, dia menjadi sombong. Sombong dan sedikit arogan ya. Nah itu. Kesombongan itu kawan, itu lumrah ya. Alami ya. Kenapa saya katakan alami? Dikarenakan sombong itu kan kita ini diangkat serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Suka-suka Tuhan, apa yang ada di dunia itu, itulah sifat Tuhan sebenarnya yang kita ambil ya kawan-kawan ya. Nah untuk itu kawan-kawan, hari ini sebentar ya. Saya mau nuliskan sesuatu dulu di sini ya. Monyet. Saya menyelamatkan monyet terjepit. Tetapi dia menggigit tangan saya. Ya. Jadi kawan-kawan, ini harus kalian pahami dengan baik dan benar. Ya, sekarang saya tunjukkan. Fitnah si Rudi Simamora tidak putus hanya bahwa saya tidak pernah memberi mereka uang 1 rupiah pun selama di penjara. Tidak hanya putus sampai situ kawan. Ini fitnah terbaru dia, tapi sudah dia hapus ya. Saya nggak tahu kenapa dia hapus. Gimana cara membalikkan kamera langsung cepat ya? 2 kali pencet. Enggak juga. Kadang bisa, kadang enggak. Nah ini. Lihat. Fitnah dia begini. Ini ditulis tempat dia kan. Bayar pengacara itu kan selesai. Terus itu angka dari Rudi Yohanes. Makanya semua orang heran. Kok nggak ada rinciannya? Bah ongkos niaka pengacara pola calon rinciannya. Pahit naik. Bah kata yang mengkritisi dia. Ongkos-ongkos pengacara kok harus kau rinci katanya. Pahit kali katanya. Waduh. Pengacara yang memberitahu kalau ongkosnya nggak bayar. Pantaslah salah paham. Pengacara yang doktor MT mengaku pakai ongkos sendiri. Kawan-kawan, saya ini adalah orang yang tahu etika kawan. Ketika orang itu sudah pro bono, ya, tidaklah mungkin saya tidak memberi mereka ongkos dan makan dan sebagainya macamnya. Ya kawan-kawan ya. Tapi fitnah kepada saya ini sangat keji. Sekarang saya jelaskan, ini hanya pembelaan diri ya. Jadi kalau ada bilang, wah kau begini di internet, ndaklah, mereka duluannya, mereka membuat itu di publish dan itu adalah kebohongan. Oke. Ini saya tutup namanya ya. Kami mulai pertarungan itu, sidang pertama harusnya tanggal 4. Tapi tanggal 4 itu batal gara-gara diundur 2 kali. Paham ya kawan-kawan ya? Diundur 2 kali. Sidang pertama tanggal 4 atau tanggal berapa ya? Saya lupa ya. Oke. Beliau datang, saya kasih ke temannya uang 9 juta. Dan datang 2 orang waktu itu, Dr. Manotar sama Lai Panjaitan. Ya. Itu pun dijemput dari Baligen atau dari mana ya. Karena mereka bawa mobil saya, pergi ke tol segala macam. Ya. Mereka mengatakan bahwa tiket pesawat lebih murah dari Silangit ke Jakarta daripada Jakarta ke Silangit. Sebenarnya waktu itu sudah saya bilang sama pengacara teman saya ini, masih saudara ya. Janganlah dulu, nggak ada uangku, gue bilang kan. Nggak ada uang terbatas. Kalau dokter itu kan bayarannya nggak mungkin tidak kita bayar. Jadi beliau bilang, beliau ini masih idealis. Jadi ongkosnya adalah kau tanggung sama makan minumnya, nanti biar saya itu kan. Oke, gue bilang ya. Nah, saya berilah waktu itu 9 JT ya. Setelah itu kawan, kami mulailah kumpul. Dan ternyata waktu itu gagal lah yang tanggal 4 itu ya. Saya agak lupa-lupa bagaimana urutannya ini ya. Saya agak lupa-lupa. Bukan tanggal 4 kami harusnya sidang pertama. Tanggal 4 gagal, sebelum tanggal 4 tanggal berapa itu kawan? Kan 2 kali gagalnya. Akhirnya tanggal 11 lah kami baru sidang. Ya, tanggal 4
Tunggu kulihat dulu ya 2024 ya. 2024. Alah, jadi terpencet pula ini. 2024. 2024. 2 kali sidang ya. Bulan Oktober. Ya. Sidang pertama yang gagal itu tanggal 28 Oktober. Hari Senin sidang itu kok salah hari Senin ya. Itu diundur, oke? Ingat ya, saya lupa ingat. Seingat saya ini tanggal 28. Kenapa? Kasus Rudi Sumamora tanggal 17 dia ditangkap, tanggal 18 saya di Medan, langsung kami susun untuk pra-peradilan, oke? Setelah itu dimasukkanlah di dalam undangan itu kami tanggal 28 pra-peradilan ya. Nah, setelah itu kami pulang bubar dari situ ya. Saya kasihlah waktu tanggal 30 kepada dokter. Setelah ongkos yang tadi ya. Mana ini berbalik sini lagi. Capek kali. Saya kasihlah itu 3 juta kawan. Ya. 3 juta itu tanggal 30 nih, tanggal 30. Bulan 10 ya. Dengan asumsi yaitulah tiket PP pergi, nanti datang lagi ya. Setelah itu yang terjadi saya lupa ingat ya, tapi inilah yang saya apakan. Tanggal 4 kami gagal ya. Tanggal 4 kami gagal untuk persidangan. Maka kami pulang semua lagi tanggal 5, bukan semua ya. Ada yang jaga kantornya sana, apa namanya, jaga Medan ya. Ini tanggal 5 saya transfer ke rekening beliau langsung bulan 11 1,5 juta. Kenapa 1,5 juta? Kan dibilangnya dari Silangit kawan. Dari Silangit itu murah ongkos, nggak mahal-mahal kali ya. Jadi bisa dia terbang ya, begitulah ya. 1,5 juta katanya itu dia dari Silangit, saya nggak tahu ya. Makanya tujuannya selalu dari Silangit. Kemudian tanggal 10 bulan 11 akhirnya kami kan gagal. Saya kirim lagi 2 juta kawan. Nah ini ada ya 2 juta. Tanggal mana ini 10 bulan 11 akhirnya kami tidak jadi lagi sidang. Maka beliau tidak datang lagi untuk menghadiri sidang tersebut. Karena saya nggak punya uang lah untuk bolak-balik Jakarta, kan mahal ya. Itulah semua cerita kisah hidup saya selama di Medan yang difitnah, tidak pernah memberikan perongkosan atau apa. Dan ada lagi nanti coba saya cari ya. Itulah yang saya alami. Kemudian si Oki itu baik kawannya. Ini yang masih saya temukan ya, karena tulisannya kecil-kecil, mata saya kan yang saya temukan masih 2 ya, nanti ada lagi kata Oki sampai 5 juta, itu bernilai benar lah itu ya. Tunggu ya kawan-kawan ya. Ini dia, dan grupnya Oki juga udah marah-marah sama Rudi Sumamora, dibilang orang gak tahu diri, dia minta Pak Stephen sampai agak bicara, dia minta modal di penjara, mau usaha apa di penjara, ini Oki ya. Oki Saputra 2 kali, sama ini Oki juga. Itu jumlahnya itu 2.600.000 dengan 1 juta ya. Jadi itu sudah jelas. Nah, selebihnya yang lain biarkan dulu kusimpan sampai Rudi Sumamora berkor-kor lagi. Silakan kalau dia mau melakukan upaya hukum saya terima. Sewalah pengacara itu saya akan hadapi. Tapi ingat cari tempat yang baik untuk membuat laporan ya. Jangan salah-salah tempat, oke? Nah, jadi terbantahkan bahwa ucapan dia, saya tidak memberi dia 1 rupiah ya, oke. Saya masih ada simpan yang saya kirim untuk istrinya. Bentar ya. Untuk istrinya. Cuman yang masih saya deteksi 2 ini karena mata saya kecil-kecil nggak bisa melihat. Jadi capek melihatnya kawan. Waring udah saya kecilkan ini ya. Nah ini 1, tunggu ya. Nih. Ini 1 ya. Ini. Mana dia ini? Biasanya langsung nampak ini.
Aduh. Nggak nampak. Apa gara-gara di belakang ini ada apa? Nah, ini. Ya. Tanggal 18 bulan 10 langsung saya transfer 1 juta ya. Tio Arida Manalu. Jadi bahwa katanya saya tidak pernah memberi kepada istrinya itu keliru ya. Sudah terbukti pernah. Ya kepada dia itu kan juga istrinya kan dia juga itu. Dan dia juga sudah mengakui di penjara Polresta. Saya mengasih uang makan 1.200.000 dan 800 katanya Pandak seperti itu ya. 5 juta itu ya. 1,5 juta, 2,5 juta dan 1 juta. Ya. Sekarang sudah jelas semua kawannya bahwa apa yang dia fitnahkan itu adalah fitnah. Dan kalau kalian mau rincian lebih detail, tolong buktikan kalian memiliki transfer ke saya, maka saya akan kirim. Kalau tidak ada itu atas permintaan seluruh donatur, tidak boleh dibuka data, maka saya tidak akan buka. Paham ya? Kecuali kalian punya kiriman dan saya carikan kiriman kalian ada, saya berikan kepada kalian. Nah, kalau kalian mau bersama-sama Rudi Simomorang, semua para donatur kumpulkan bukti transfer kalian, beri kepada Rudi Simomorang, biar dia bisa membuat laporan polisi kepada saya, maka nanti kita buktikan berapa uang yang terkumpul dan berapa penggunaan saya. Oke? Sudah paham ya? Jadi, saya tidak akan lagi berteriak-teriak karena saya mau pensiun juga dari dunia hiruk pikuk ini. Mungkin nanti saya hanya akan mengajar Alkitab saja. Dan saya juga akan membuat apa ya? Kan saya suka mainan ya. Mungkin saya bukan buat channel. Kan ada channel saya satu lagi. Cuman masih subscribernya cuman 1.000 ya YouTube-nya. Saya mau buat itu aja. Ya. Ini sudah ada yang naik silakan. Karena fitnah itu lebih kejam kawan dan itu sulit untuk dihapus. Bang Oki, terima. Oke. Bang Oki, selamat malam, malam selamat. Selamat malam ya. Jadi luar biasa ya, kemarin ada hal-hal yang tidak mengenakan sampai muka saya diposting sebagai wanted gitu ya. Tapi aku mau jelaskan. Jadi Suaranya kok kurang dekat atau yang kurang? sebentar. Jadi aku mau jelaskan sama Bang Rudi. Ya. Jadi biar teman-teman juga tahu semua. Jadi kita sama-sama clear di sini ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 18 Oktober itu aku ada kirim pertama itu 1,6 juta. Ini atas nama Bang Rudi Yohanes ya. 1,6 juta 18 Oktober. Terus juga ada BCA Bang Rudi Yohanes di 18 Oktober di jam yang sama 2,6 juta. Terus juga ada lagi ke Bang Rudi Yohanes 18 Oktober 2024 1 juta. Jadi ada 3 kali transfer dan ada satu lagi sebenarnya cuman aku lupa itu Bang. Cuma nominalnya kecil itu dari pribadi gitu. Itu ada di Mandiri kayaknya. Itu aku lupa. Tapi yang aku dapatkan buktinya ini 3 transfer Bang. Jadi biar teman-teman juga tahu ya. Gitu. Jadi kemarin juga aku udah hubungin Bang Rudi Yohanes, Bang, aku izin bukakan bukti transfer nih Bang ya. Yang 1,6 itu jam berapa? Karena mataku kecil kali melihat-lihatnya ini. 17.30 detik Bang. Oke, 17.34. Sabar ya. Oke. Lanjut. Ya, jadi terus yang 2,6 itu jam 21.05.31. 2,6 sudah aku laporkan tadi dengan 1 juta sudah, yang 1,6 itu belum. Ya, Jam 17. 17.34 Abang Bung. Lanjut sambil ku cari. Ya. Dan nah jadi biar teman-teman tahu semua ya, kemarin itu sempat ada fitnahan, maksudnya kapan Bang Oki kirim ke AB? Lo memang perjanjiannya tidak dikirim untuk AB dan itu untuk menangani peradilan kasus itu. Itu makanya kemarin aku bantu dan aku juga minta izin sebelum aku galang dana itu. Aku udah minta izin sama Pak Bombom. Itu aku minta izin dan aku tahu dari Pak Bombom itu diurus sama Bang Rudi Yohanes. Makanya aku memberanikan diri minta minta nomor Bang Rudi Yohanes itu teman-teman. Nah jadi buat fitnahan-fitnahan kemarin kalau memang katanya aku yang ambil uangnya dan aku makan pribadi, mohon maaf, dana yang masuk itu 5,2 juta dan aku udah buktikan 5,2 juta itu udah aku transfer semua dan tidak ada spesial pun uang itu yang aku manfaatkan gitu. Jadi ada 3 kali transferan ya Bang Rudi ya. Itu ada di sore hari Bang 17.34.
Sebentar ya aku cari. Cuman itu yang belum dapat. Di Iya. bank apa itu BCA? Ini bang nomor rekeningnya bang. Sebentar. 108 apa? Belakangnya aja. Oh ya pas. Ini Ya. lagi aku buka. Oke, nanti aku cari ya. Siap, Karena ini siap. kecil kali ini. Nggak ada masalah sih dengan Bang Rudi Yohanes ya, karena Iya. kemarin kan aku udah telepon Bang Rudi Yohanes juga, Bang, maaf Bang, aku harus buka transparan ini karena Ade udah Oh ada ini dapat. ada ya Bangku ya. Dapat. Siap. Tanggal 18. Ini. Tunggu aku balikkan kameraku ya. Ya. Ini yang belum dapat tadi itu ini. Ini siapa ini? Ini Oki ya. Oki Ada ya, Bang, Saputra. Ya. Betul ya, berarti 1,6 betul. Oke. 1,6. Ya, jadi totalnya itu 5,2 juta itu yang Ya dihitung. pas. Ya, jadi gini. Nah sekarang aku mau tanya sama Bang Oki nih. Boleh, Kok silakan. 3 kali si Rudi Simamora memfitnah kita, kenapa ya? Aku bingung. Kemarin begini, saya tanya dia, siapa yang mau melaporkan saya? Dia bilang pengacara saya waktu yang abang kirim, kayaknya ada yang sakit hati sama abang katanya. WA-nya nanti kutunjukkan ya. Saya bilang saya tidak punya sakit hati sama pengacara itu, semua saya layani dengan baik. Kalau masalah cukup atau kurang itu kan masalah lain. Ya. Betul. Saya sudah berusaha melayani dengan baik. Kalau ada kurang, kalau ada lebih itu masalah lain, saya bilang kan. Jadi dia mengatakan ada namanya Pak Meliala dari Jakarta mengasih Bang dia Rudi. donasi 4. Bang Rudi, maaf, aku potong. Aku boleh ganti handphone bentar nggak, Bang? Ini doubling. Boleh. Aku ganti handphone Boleh. sebentar ya. Enggak, punya aku yang dubbing itu. Punya aku dubbing, matikan aja punya mic-mu. abang? Iya, Oke. Siap. matikan mic-mu baru dia enggak dubbing. Nah, biasalah masih pakai ini tekanan tinggi nih. Nah, jadi aku bilang, Rudi, sebelum kau melaporkan aku ke polisi, bisa enggak kau minta orang itu merawat kau, sanggup nggak mereka merawat kau sampai kau keluar penjara seperti yang kulakukan sama kau? Jawab dia, aku udah tanya, mereka nggak sanggup katanya. Sekarang ku tanya kau, mereka nggak sanggup mengurus kau di penjara. Tetapi kenapa untuk melaporkan aku ke polisi, mereka menyanggupi sampai aku di penjara? Ku bilang kan, itu pun kalau mereka menang. Si Rudi nggak bisa jawab. Jadi aku bilang, sebenarnya mereka itu nggak peduli sama kau. Tapi lebih peduli karena benci mereka, ku serang si Edis. Maka mereka mau menggunakan kau untuk melaporkan dan menghukum aku di penjara. Silakan, ku bilang, aku nggak pernah menghalangi orang. Silakan. Jadi itu ku sampaikan sama dia dan akhirnya dibuatnya yang ada gambarku itu. Tadinya ada gambar Pak Bom, gambar Oki Wanted itu ya. Jadi setelah itu dibuatnya, aku nggak tahu, dikirim kawan kemarin kan, kulihat gini. Oki aja nelfon aku kemarin, aku udah tahu. Tadi malam baru aku tahu, kulihat lagi nih kan. Ku WA dia, apalah maksudmu ini kau buat ini, ku bilang. Sama dia kan. Oke, aku siap menghadapi kau. Tapi sebelum ku hadapi kau, ini buktinya. Ini buktinya. Dan tadi malam kami di grup, kan masih ada grup kami, tim kuasa hukum si Rudi Simamora. Ku pertanyakan itu sama Dr. Manotar Tampu Bolon. Tulang, mamaku kan bertumpul. Apalah salahku sama kau? Sehingga kau begitu mau, kayaknya benci kali sama aku bilang. Sampai harus kau mau gunakan tangan si Rudi untuk memenjarakan aku bilang. Akhirnya jawab dia, bahwa yang terakhir kali dia datang tidak ada kongkosi. Oke, aku lupa tanggal-tanggalnya aku bilang. Tapi ada ku kirim uang sama kau. Yang pertama, sebutkan ongkos pertama 9 juta. Dan ada lagi ku kasih uang untuk menjemput kalian dari, nggak tahu aku mereka di Sumatera Utara, di Silangit. Mereka yang membilang kami mendaratnya di Silangit aja. Terbangnya ke Silangit aja, bukan aku. Nah, dari Silangit dijemput kalian ke Medan. Ada ku kasih lagi uang saku mereka menjemput. Kalau nggak salah aku 1,5 juta atau berapa uang bensin, uang tol segala macam, uang makan ya. Nah aku bilang, setelah itu tulang sampai, kita kan tidak jadi pra-peradilan, pulang, tulang yang meminta harus melalui Silangit itu tadi. Ku kasihlah 1,5 juta. Karena tulang bilang ongkos 1,2. Dua orang itu kasih 1,5 juta untuk pulang ke Jakarta. Setelah itu balik dari Jakarta, tunggu sebentar ya.
Ini ada pengacara nelpon. Nah, kulanjutkan lagi ya. Kukirim 3 juta lagi untuk dia datang nanti sama balik. Karena datang itu 1.200.000 kata mereka kan ke Silangit. Balik 1,2 juta, jadi 2.400.000. Ongkosnya dari Silangit naik Grab entah apalah, aku nggak tahu Silangit di mana. Masih ada kan? Nah itu yang terjadi. Dan itu pun kami nggak jadi juga sidang. Jadi beliau itu tidak satu kali pun duduk di persidangan. Karena memang dundur-undur, bukan salah aku lah gitu kan. Dan waktu itu aku buru-buru pulang karena istriku pingsan di sekolah. Pagi, takutku malam tidak ada yang menjaga dia, anakku masih kecil, apa nggak kolaps aku. Cepat-cepat aku berangkat, tidak kurusi lagi mereka, mobilku ku tinggalkan. Akhirnya anggota aku tinggal untuk membawakanlah mobil pulang. Aku naik bis, ku bilang. Pulanglah aku naik bis, ya. Orang itu menunggu mobil kembali baru apa? Dokter ini dia langsung ke Tarutung apa namanya itu? Silang Balige, mereka ada kasus di sana kan. Saya nggak tahu di Tarutung atau di Balige gitulah ya. Nah, ya tentu aku nggak bisa melayani lagi. Penting uang dah aku kasih kan, 3 juta itu bolak-balik cukup lah itu. Tambah 1,5 juta. Jadi ongkos dah pas 4 kali. Tambah aku kasih uang saku. Waktu itu rencana sidang kan tanggal 4, tapi nggak jadi. Sebelum mereka berangkat, karena sudah dikeluarkan rilasnya, berarti tanggal 4 akan sidang. Kukasihlah mereka per orang 2 juta, 2 juta, 2 juta semua, 7 orang. Karena aku tidak bisa memberi gaji. Aku udah minta maaf lebih dahulu. Dan beliau akhirnya menyetujui semua tim kan. Nah, akhirnya aku kirimlah bukti itu kepada beliau. Ya, untunglah di antara tim kami ada yang berani. Kalau nggak ada yang berani, bisa aku diinjak-injak beliau. Yang berani tadi malam, ya marahlah dia. Kok bilang nggak ada begitu ya? Jadi itulah, tapi nggak usah aku tunjukkan WA-nya ya. Itulah yang bisa aku sampaikan Bang Oki. Silakan. Oke, Bang Yohanes. Ya, pas masalah pengeluaran itu sebenarnya gini Bang. Hampir 2 minggu ini aku diam. Walaupun aku tahu berita ini itu, aku diam, aku tidak memilih untuk membuat masalah ini menjadi runyam. Bahkan aku secara pribadi ada WA untuk Bang Rudi Yohanes kan, Bang, kalau bisa di take down aja video yang ada alamat-alamatnya, biarkan salahkan saya aja. Tapi makin kesini makin aku diam, maksudnya gini, banyak fitnahan sama aku. Bahkan yang aku sesalkan, walaupun sebenarnya masalahku dengan AB ini sudah selesai karena sudah ada permintaan maaf, dan kita sebagai orang Kristen ketika ada orang meminta maaf, kita punya kewajiban untuk memaafkan bahkan walaupun dia tidak minta maaf sekalipun. Ya? Jadi kapan dia minta maaf? Kemarin dia udah ada DM aku secara pribadi udah minta maaf dengan kesalahannya, Bang. Sama aku sampai hari ini dia nggak ada minta maaf. Itu. Nah, jadi kalau di sini Bang Rudi, mohon maaf, aku akan lakukan bagian aku. Di sini bagian aku tidak ingin memperkeruh suasana ini, tetapi ketika fitnahan itu ada buat aku, sedangkan donatur dari pribadi aku itu Bang Rudi kalau tahu kan waktu itu aku donasinya live dan aku transfer secara live juga. Semua aku bacakan itu. Ini ada transfer ke sini dan aku transfer itu secara live juga. Kecuali misalnya aku udah end live yang terakhir itu ada yang masuk lagi, bahkan itu aku masih transfer ke Bang Rudi Yohanes yang di jam 9 itu kan. Itu. Aku cuman mau Aku cuman mau kalau boleh dari semua permasalahan ini ya kita sama-sama merendahkan hati aja. Aku yakin Bang Rudi orang baik, aku juga banyak belajar dari Bang Rudi Yohanes. Bang Abe juga orang baik, teman-teman yang lain juga orang baik semua. Yuk kita sama-sama merendahkan diri. Kalau bisa ya udah selesai aja masalah ini gitu loh Bang, biar tidak menjadi panjang lebar. Itu
misalkan semuanya juga udah clear, masalah nanti itu kan abang bisa bahas sama bang AB itu nanti bisa melalui DM masalah pengeluaran itu. Tapi aku cuman di sini lah, ini bagian aku cuma mau sampaikan ini dana yang masuk dan dana itu udah aku transferkan ke Bang Rudi Yohanes. Walaupun sebenarnya yang menjadi permasalahan si AB ini, kenapa Oki nggak pernah transfer ke AB? Lah memang karena aku transfernya ke Bang Rudi Yohanes. Itu bukan sama si AB. Karena yang aku dapat info Bang Rudi Yohanes yang mengurus semuanya. Jadi kalau boleh ada satu lagi tadi ku dengar kalian live bahwa dirimu mau mentransfer penghasilan kalian katanya kan ke istrinya, tapi dia nggak mau, harus ke rekeningnya. Betul. Inilah tabiat anak itu dari dulu. Makanya dari dulu langsung kupisahkan, ku buat 2 rekening. Untuk mengurus anak istrinya ini nomor rekeningnya. Untuk mengurus si AB ini rekeningnya. Itu langsung saya bagi 2. Kenapa? Dia inginnya itu uang itu sama dia. Tidak peduli dia anaknya di luar istrinya bagaimana, nggak tahu. Padahal sementara konsep yang kubangun, anak istri di luar tidak boleh menderita, dia di dalam menderita memang kita lihat, tetapi jangan sampai menderita sekali. Makanya kami beli kamar. Aduh. Ya. Kalau jujur sebenarnya kami nggak pernah mau bahas masalah itu dengan Pak Steven, tapi karena jujur kemarin aku tuh ketika ngelihat foto aku dibilang wanted, jadi kami harus ceritakan. Sebenarnya saya sama Pak Steven itu saya punya warung usaha sendiri, Pak Steven punya usaha sendiri. Kami mau patungan tiap bulan itu sampai dengan Rudi Simamora keluar, itu kami akan sisihkan uang dari warung kami. Ya, sampai Bang Rudi Simamora keluar, tapi kami maunya itu ditransfer ke rekening istrinya. Tetapi sampai detik ini kan itu nggak ada nomor rekening istrinya, jadi ya kami tahan semuanya. Dan saya juga tidak pernah beropen donasi lagi. Seandainya kami membantu pun itu dari dana pribadi saya dengan Pak Steven itu. Tapi mohon maaf, kenapa saya tidak jadi transfer ke istrinya? Karena memang keinginan kami transfer ke istrinya bukan ke rekening lain. Kami langsung mau bantu buat istrinya. Jadi itu sih, cuman masalahnya udah selesai. Bang Rudi Simamora juga udah minta maaf sama aku, dan kita sebagai orang Kristen juga kita punya kewajiban untuk memaafkan, walaupun beliau juga tidak minta maaf, kita punya kewajiban untuk memaafkan. Tapi ya aku juga minta maaf dengan Bang Rudi Yohanes, Bang Rudi Simamora, Bang Edi Cipi, Pak Bom, mungkin karena satu pertanyaan saya yang salah ini, jadi masalah ini melebar kemana-mana. Secara pribadi aku minta maaf dengan kalian semua sebagai apologet senior saya. Tapi kalau boleh, dengan kerendahan hati saya minta tutup masalah ini, selesai masalah ini. Kalau ada masalah kita bisa bahas di belakang, Bang Rudi Yohanes. Ya Bang ya? Oke. Ya, terima kasih Bang Oki. Terima kasih, Selamat malam. Selamat malam, ya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus baik, terima kasih. Ya, untuk herder silakan naik ya. Saya puaskan hati kalian. Tanya lah apa mau kalian tanya. Jangan bilang iskarot lagi ya. Ku bongkar nanti nama si Sob Katul Bekatul ini namanya. Ini namanya. Halo Pak Bom, selamat malam. Halo. Halo, shalom. Shalom, selamat malam Pak Bom. Silakan apa yang mau disampaikan. Pak Bom juga ada di wanted itu. Kalau aku tahu lah, aku nggak bakalan bantu lah ya. Uang pribadi aku saja kan lah ya, aku kirim kan, bilang bantu anak Batak kan. Memang orang kau tidak tahu diri kau, memang kau. Uang pribadi aku aja aku kasih. Aku sudah 1 bulan fitnah terus sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Tapi aku diam saja. Biarlah lah, aku serahkan ke tangan Tuhan saja lah. Aku cuma bisa berdoa saya sebagai hamba Tuhan. Biarlah. Lai tidak sebagai apologet senior. Ya aku memang dari belakang lah. Tapi Lai tidak usah inilah. Sekali terakhir. Pokoknya ada apa-apa nggak usah bantu. Kecuali kalau kita ini saja. Yang junior sekarang nggak usah peduli lah. Kita begini-begini busuk-busuk nggak pernah meninggalkan Indonesia lah. Nggak pernah. Biarkan saja mereka. Kita maju terus lah. Apologetika. Mempertahankan iman. Tidak usah kita sibuk dengan orang. Kalau orang bertanya ya kita jawab. Makanya kita ini kan buka kamera. Kita tinggal di Indonesia, kita kan aman-aman saja.
Karena kita punya koridor, punya aturan. Biarkan saja mereka. Mereka mau ribut terserah, nanti netizen yang menilai lah. Kan kita transparan, kita udah buka-bukaan. Uang pribadi aku saja aku kirim. Lai kan tahu aku kirim ke Lai. Tapi biarlah Lai. Sekarang suruh dia buktikan kalau aku makan uangnya, potong kepalaku. Gak usah penjara berapa puluh $. Untuk kalian-kalian yang bicara saya masih tunggu kalian sampai sekarang di saya sini. Saya ini orang keturunan Sulawesi. Kutunggu kau yang kita aku ya. Ya. Saya ini sebagai hamba Tuhan, jangan hamba Tuhan mengalah. Saya sudah mengalah, saya sabar. Tapi jangan fitnah lah, cabutlah kau punya kata-kata itulah. Masa kita menginjil baru kau bilang. Itu parah itu. Kita bantu dengan tulus dan ikhlas, kau bilang kita mencuri. Bahaya. Lanjutlah, silakan lah, tanggapin lah. Ya oke. Jadi kawan-kawan, pada hari pertama itu Pak Bom dengan saya yang bergerak. Dan itu sudah saya izin minta sama istri Rudi Simomora secara lisan. Maka saya sampaikan sama Pak Bom, istrinya sudah mengizinkan Pak Bom. Dan waktu itu kami umumkan dan sepakati sama semua netizen, itu bukan diserahkan sama Rudi Simomora, tetapi untuk urusan hukum. Paham ya? Dan itu di tempat Pak Bom diucapkan, di tempat saya kami ucapkan. Jadi tidak ada yang kami simpan-simpan mengenai masalah itu. Mengenai aku memberi kepada istrinya dan memberi kepada Rudi Simomora, itu kebijakanku aja lagi. Kalau sebenarnya uang itu untuk mengurusi Rudi Simomora masalah hukum, mulai dari polisi sampai kasasi, itulah yang mau kami lakukan. Paham ya? Nah, kemudian kalau dibilang nggak ada izin, mulut si Rudi itu berbisa. Aku udah telepon istrinya malam dia ditangkap, ya kan? Kuliah dia gini. Langsung ku telepon istrinya itu besoknya kalau nggak salah aku. Bukan besok malam ya kalau nggak salah. Besoknya sudah kukirim pengacara. Jadi nggak sempat dia tidak didampingi pengacara. Cuman dia aja yang bebal. Sudah ketemu dengan pengacara, sudah teken kuasa. Cuman kami kan nggak tahu dia sebagai apa di situ. LP-nya nggak ada, belum ada waktu itu kan dia dibawa ke kantor polisi aja gitu. LP belum ada, udah. Dia sebagai apa di situ kita belum ada, mau saksi, mau tersangka, entah apa belum ada. Maka kita tunggulah. Rupanya dibilang, oh belum bisa bang, belum bisa. Nantilah. Sampai jam 11 malam, pengacara menunggu situ dengan istrinya. Masa pula katanya nggak ada izin. Ya. Aduh, fitnah lebih keji. Sudah. Bahkan besoknya saya ketemu istrinya di Medan. Makan kami sama-sama. Kok nggak ada izin? Bagaimana aku bisa makan sama istrinya nggak ada izin? Makanya aku bilang, aduh, terlalu lah dia tuh. Setelah itu Pak Torasaki ingin ambil. Nggak kuat Pak Torasaki kawan. Karena diteror langsung sama orang. Paham kalian? Bisa jadi Uclim yang meneror, menyamar, oten-oten dungu termakan. Kan banyak oten-oten dungu ini ya. Di bawah ini bilang Iskario. Karena pengikut Edis ini dungu. Melenceng dulu sedikit. Kemarin saya lihat di channelnya Karina. Ada pengikut Edis di Bali. Ya. Apa dibilang dia? Tuhan Yesus bagaimana? Katanya. Tapi guru kau Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oh maksudnya bukan begitu. Begini. Tapi junjungan kau mengatakan Edis Tuhan Yesus itu bertuhan lagi. Yesus bukan Tuhan dan bertuhan. Gak bisa orang itu. Edis sudah menyesatkan banyak orang ya. Jangan kalian kira dia pahlawan. Cecengukku dulu itu nyunyu ada videonya masih. Nanti aku tunjukkan foto lihat di Facebookku ada foto dia nyunyu. Sudah. Selepas itu kami melakukan upaya hukum lah. Karena kalau pra-peradilan kan cepat. Makanya kami ingin stop di situ. Kalau sudah masuk pokok perkara kawan, sudah tersangka dia sudah dimasuknya, sudah P21, tidak ada cerita gol. Ternyata kami kan masih berharap ini bisa pra-peradilan menang. Ternyata memang sulit di negara ini. Ya. Kalau ada yang bilang, loh harusnya kan kau udah tahu. Bagaimana saya tahu kalau belum dicoba? Kan belum ada pra-peradilan di Indonesia ini yang peristiwa penistaan agama menang. Makanya kami ingin coba menang.
Ternyata tidak seberuntung itu ya. Namanya negeri Konoha. Silakan Pak Bomo, apa lagi yang mau sampaikan? Ya, ada 3 hal sebenarnya yang saya mau sampaikan. Bang Rudi, kita ikuti saja kata Bro Ripusul 5, diam itu emas. Ya. Tapi kalau masalah sudah hukum ini, saya pesan buat Anda ya, yang buat nama saya ya. Ada waktu ya, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ya. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bersuara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya yakini itu. Saya tetap sabar kok, saya nggak apa-apa. Sampai lahir Rudi, saya dituduh. Ada isu lagi, saya dituduh. Saya mau tahu, saya katanya menjual data-data orang Kristen ke Kadrun. Sampai teganya kalian itu. Kalau saya begitu, kenapa saya tidak lari ke luar negeri? Pakai ini. Kalau sampai tidak terbukti, percuma sudah. Percuma menginjil. Tidak usah menginjil ya. 1% pun saya tidak makan, saya cuma bantu juga. Tidak tahu diri memang. Ya. Tidak usah lagi, kalau yang besok-besok ada apa-apa dan mereka nggak usah bantu. Biar yang senior-senior saja yang punya hati saja. Kita begini jalan, ya. Orang ingin kebaikan, bantu kau dengan tulus, berdoa. Sampai untunglah ya, waktu aku bilang aku mau bantu kredit ya, cari kredit ya. Aku mau gadaikan, aku punya barang. Tanya nih, ada bukti itulah ya. Aku bilang aku mau kredit kan karena uang kurang kan. Aku mau pinjam uang. Untuk Tuhan tidak kasih saya orang pinjam saya uang. Kalau tidak. Aku juga kemarin kan mau gitu. Sudah di ACC 15 juta. Untung nggak jadi, Bah. Jadi, ini ku bilang sama semua orang ya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menutup diri terhadap Rudi Simomora. Aku anggap tidak pernah aku bertemu dia dan aku anggap tidak pernah kenal sama dia. Karena dia terlalu sadis ya. Kita menolong dia, kita diserang dia ya. Makanya pernah aku bertanya sama dia. Andai kata aku ambil uangmu 20 juta. Apa pendapatmu? Peringatan pelanggaran. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Oke. Udah kena peringatan aku Pak Bom. Ada berapa menit saja tuh lagi? Ada berapa menit saja? Coba buka, ada berapa menit aja? Nggak lama kan? Iya. Jadi gitu setelah ya. itu, akhirnya dia jawab begini. Aku tidak akan pernah merasa abang mengambil uangku katanya. Harusnya dia kan berpegang teguh terhadap ucapannya itu. Tetapi tidak ngerti aku. Emosinya itu hilang timbul. Dia diperalat orang. Gampang kali. Dan dia selalu ingin kayak mana ya. Gunung itu pun kita kikis-kikis sampai datar. Tidak cukup untuk membiayai dia itu. Percayalah kalian. Siapa tadi bicara sama saya. Dia mau minta uang 100 juta orang. Oki Group kok nggak salah ya. Ada tadi itu ngomong-ngomong di TikTok dia. 100 juta untuk apa? Kalau sama yang lain dibinjamnya 60, 70. Akhirnya karena kasihan ibu itu dikasih 60. Saya bilang untuk apa? Tapi sudahlah. Intinya aku tidak mau lagi kenal sama dia. Nomornya akan kuhapus, kublokir. Nomor istrinya juga akan kuhapus, kublokir. Biarlah. Dia mau bilang apapun tentang aku silakan. Tapi lihat. Kalau bicara hukum bukan kau aja yang bisa melapor. Aku juga bisa melapor. Wah, peringatan pelanggaran oleh tamu. Udahlah, pelanggaran terus Pak Bom. Oke. Sampai jumpa Pak Bom. Ya, terima kasih Pak Bom ya. Terima kasih, terus berkati ya. Siap. Jadi gara-gara perbuatan Edis dan Rudi Simomora ini, kedepannya kawan, apologet itu takkan ada yang menolong lagi. Percaya kalian. Takkan ada yang menolong. Ditolong nanti dia menggigit, pasti kata orang. Ya mereka sendiri yang buatnya. Biarlah di situ. Siapa lagi ini yang mau kunaikkan tanpa ragu? Cinto. Mana herdernya sih naik sekali. Halo, selamat malam. Duh, kunaikkan kok malah lari. Entah dari mana-mana, never low.
Halo, selamat malam. Halo, shalom bang, shalom. Salam, gambar Zuma. Gambar Zuma itu kan. Silakan. Enggak, teman saya itu satpam dia, mantan. Iya. Saya kan termasuk ini ya bang. Saya termasuk yang mengikuti lah dari awal gimana abang memang apa ya mengurusi lah ya AB ini gitu loh. Cuma bang, memang kalau saya bilang sebenarnya abang itu dulu ya udah tahu kok gimana si AB ini. Bingungnya aku juga, abang terusin aja untuk bela, padahal abang udah tahu orangnya kayak gimana kan. Dari mulai, ingat kan abang, investasi babi itu kan ada lagi kan, itu juga nggak jelas, begitu. Cuma ini kan jadi bumerang gitu. Aku ingat abang waktu itu, Bang Rudi itu, waktu itu bilang anak ini emang keras kepala gitu. Kalau nggak salah, yang BAP dia teken, mungkin karena dia ketakutan. Iya benar, dan diakuinya semua. Nah, betul. Waktu itu abang marah, gitu. Cuma memang yang mungkin ya bang ya. Pertama satu, karena ini donasi sih bang ya. Yang perlu memang abang harus bukti sih bang. Nggak semua orang bisa ngerti kenapa harus ada 7 pengacara gitu. Itu memang nggak semua orang bisa ngerti hukum. Begitu. Strategi orang, tiap-tiap orang kan beda. Gitu. Aku juga tahu, waktu itu abang bilang sampai pra-peradilan, kalau udah aku mundur. Gitu. Karena emang si AB ini juga nggak bisa diatur mau-maunya dia. Tapi bang, kalau yang aku lihat di sini, pokok permasalahannya memang si AB. Kita nggak pernah tahu. Ada yang bilang dia main slot di dalam. Tetapi kayaknya ajas manfaat bang. Kemana-mana dia ngomong. Saya ingat waktu itu ke PJ juga dia ngomong kan. Berharap minta bantuan kan. Cuman sampai mau di live kan waktu mereka di dalam. Bahwa oh ini sudah nih, ini kami bantu nih gitu kan. Gitu. Jadi bang, nextnya sebenarnya sih sayang dengan kasus seperti ini. Karena teman-teman, asal teman-teman tahu ya, jarang orang yang mau bantuin orang lain, apologet orang lain, apologet yang bermasalah gitu. Cuma kalau jadinya seperti ini, ya memang nggak usah bang, kecuali memang bisa dirincikan, bukan dirincikan ya, dijelasin. Nih, aku memberi ya sekian, fotoin aja bang, gitu. Karena ya memang susah jadi bumerang jadinya. Aku ngerti niat baik abang gitu loh. Cuman kayaknya dilaga-laga lah dari dalam. Nggak ngerti juga aku AB ini, tapi mungkin berpikir karena dia di sana, dia berpikir, wah terkumpulnya banyak nih. Ataupun digosok-gosok sama orang. Gitu. Wah ini kayaknya harusnya banyak kamu dapat nih, tapi kamu nggak dapat nih. Kan banyak orang yang, aku ingat banget, waktu itu bilang gini, semua berkaca sepertinya seperti kasus KC kan. Bisa dapat banyak nih, mungkin seperti itu. Tapi akhirnya setiap orang itu memang akan teruji waktu ada di dalam penderitaan sih bang. Nah, mohon maaf, jujur aku bilang, AB ini tidak teruji. Nah, aku berharap nih, Bang Rudi mungkin sekarang lagi ada dalam masa-masa susah. Aku berharap bang, tetap apa ya bang, self-control bang. Jangan juga kita gampang terpancing untuk bagikan, apalagi kan bagian data. Aku tahu banget, Bang Rudi, itu malah dulu yang ngajarin. Bang Rudi itu yang ngajarin apologet, jangan kamu kasih data pribadi bahkan sama orang yang kamu kenal sekalipun. Karena satu saat orang itu bisa berubah juga. Nah, aku berharap itu jangan juga terjadi sama abang. Gitu. Udahlah, memang pahit bang.
tapi telanlah pil ini, gitu Bang. Siap. Semoga bisa jadi obat. Oke. Terima kasih Wajah Zuma. Semangat terus Bang. Yuk. Semangat terus Bang. Ya, selamat malam. Nah, kawan-kawan, apa yang dibilangnya itu benar ya. Dari dulu memang saya sudah kena sekali waktu dengan Paul Zhang. Tapi hati saya balik lagi kepada dia. Sama juga. Dia pergi ke Paul Zhang minta bantuan, ditanya Paul Zhang, kan si Rudi ngurusi kau, nggak ada aku diurusinya itu katanya. Jadi sebenarnya kawan-kawan sudah mengingatkan, Bang, Mas, Pak, jangan kau urusi dia itu. Lihat saja sudah berkhianat dia di Paul Zhang, sudah habis kau dijelek-jelekkannya katanya kan. Cuman aku waktu itu berpikiran waras. Ku tegur dia, Rudi, kan sudah ku bilang sama kau, ngapainlah kau pergi ke Paul Zhang? Dia ini maksudnya gini kawan, di penjara itu udah kayak Sinterklas lah. Kayak anggota dewan itu di penjara, banyak uang gitu ya. Gak ketolong banyaknya uang kawan. Padahal aku kira cukup hanya untuk rantangan dia dulu 1,5 aku kasih dia. 1,2 sisanya untuk beli sabun ini segala macam. Ternyata gak cukup kawan. Makanya kita curiga, ngapain dia di penjara ini? Apakah dimanfaatkannya semua? Kita kan nggak tahu tabungannya aja banyak kali rekeningnya. Di Cbank lah. Apakah itu ditangkap polisi? Kalau ditangkap polisi bagaimana dia mau ngambil uang itu? Yang kedua, bagaimana dia ngambil uang di penjara ke rekening dia? Makanya aku bilang oten-oten ini banyak yang dungu. Apalagi kelompok Syedis. Kan Syedis, cobalah ya. Ini untuk pengikut Edis, ku sampaikanlah sama kalian. Sebenarnya yang Iskariot itu akot Edis. Yang Iskariot itu adalah Edis. Dia mengadu domba saya dengan Rudi Simamora. Dengan pernyataannya, aku dengar ada yang mengumpulkan donasi untuk Laek. Namanya kalau nggak salah Rudi Wanes. Dari situ aja saya di sini sok. Padahal dia dulu ngetem-ngetem di tempatku. Itu ada videonya. Masa nama aku dia nggak ingat, sombong kali. Dari 2019 sampai 2020. Bukan makan 23. Ngetem-ngetem di tempat gue, bahkan dikirimnya aku buku. Ada alamatku sama dia. Dan aku tahu alamat si pengirim di mana. Udah. Aku kalau di Indonesia orang kawan, tidak mau aku bongkar datanya. Tapi kalau di luar negeri kan sulit dicari. Aku orangnya berpikir juga. Jatah Syedis tahunya aku dia di mana di Indonesia. Sudah. Oleh Syedis, dilagalah aku dengan Rudi Simamora. Oleh informasi yang salah disampaikan Syedis, bahwa sampai hari ini katanya waktu itu mereka bulan 5 aku ngumpul donasi untuk Rudi Simamora. Masa lain nggak diberinya 1 rupiah pun selama di penjara? Iya nggak ada lain katanya. Kalau ada kan bisa dilihat bukti transfer katanya. Sementara maksud Rudi Simamora selama pra peradilan aku yang ngurus kan ada videonya katanya. Edis nggak mau dengar itu. Mereka sudah berteleponan lebih dahulu dan disampaikan ke Pak Bom. Pak Bom menyampaikan sama aku. Aku bilang, oke, nanti kita minta klarifikasi Edis lah. Rupanya besoknya mungkin ada yang ngajari Edis. Kau hantam aja Rudi itu. Banyak kan yang tidak suka sama aku kan. Terutama sob katul-bekatul teman-teman itu dari dulu nggak suka sama aku tuh. Akhirnya apa? Live lah orang itu berdua tanpa tahu ujung pangkalnya. Yang Iskariot itu si Edis, bukan aku. Katanya, oh kita sesama saudara. Kalau saudara jangan begini. Dia yang buat bertengkaran kan dia. Sudah tahu Rudi Simamora di penjara. Diizinkannya bertelepon sama dia. Diizinkannya live. Gila nggak kan? Gila. Hanya aku penghalang si Edis untuk menjadi nomor 1. Edis itu bicara Bibel nggak tahu, dungu. Makanya ada si Kirana namanya itu. Sampai diserangnya murid Syedis. Kau suka sama penggemar Syedis kan? Iya. Junjungan kau itu bilang Yesus bukan Tuhan. Enggak, Yesus Tuhan. Tapi kau suka sama Edis. Ternyata Kirana ini Advent sama dengan Syedis Advent. Mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Kan sudah aku bilang dulu asal usul saksi Jehovah dengan metodis kan pecahan dari Advent. Saya ikuti tadi malam. Saya mau naik nggak naik-naik. Tapi tadi saya naik, pas naik dicepak. Begitu tahu karpidol kan dilanya sang debater dikasih tahu orang langsung dicepaknya saya. Datang lagi perempuan itu bilang, Edis kan mengajari kau bahwa Yesus punya Tuhan.
Aduh, matilah aku bilang. Ya udahlah. Memang enak apa ya? Menyesatkan orang itu enak, kawan. Maaf ya kawan, di sini naiknya satu-satu, nggak bisa semuanya. Sabar ya. Silakan Mas Bro. Belum. Silakan. Ya, selamat malam Bang Rudi. Malam. Ya. Bang, ya tadi berapa hari ini kan memang kita lihat ya di medsos berseliweran lah informasi atau terkait yang lagi ramenya ini terkait dengan apa anak Batak ya Bang ya. Kalau dari saya sih saran sih gini Bang, karena di bawah juga banyak yang komen yang enggak ya, saling menuduh, sedangkan Bang Rudi sama Idis ini kan ya sesama apologetik. Gimana Bang kalau bisa selesaikan di belakang layar aja Bang? Mungkin dari Bang Rudi apa yang dituduhkan itu bisa nggak buktikan aja ke semua orang bahwa ini buktinya nih, hasilnya ke anak Batak waktu diurusin gitu aja Bang. Oke, begitu aja Pak. Ya gitu aja ya. Oke. Jadi biar enggak. Terima kasih Pak Harimau. Ya. Ya. Jadi kawan-kawan, dari dulu sebenarnya saya sudah open. Ya, kalian aja memang terlambat mendengar. Karena kalian kan di TikTok ini. Kalau aku kan dulu di YouTube. Nggak kusentuh ini dulu. Ya. Jadi banyak orang nggak kenal tiba-tiba ini. Baru dibilang sekarang aku circle oneness. Aduh, aku itu imanku Tritunggal. Ya. Itu biar kalian tahu. Oke, aku naikkan dulu Amin Wijaya. Min, kau bicara, aku angkat telepon dulu. Silakan Min. Tunggu ya, Amin belum. Halo, yo. Shalom. Shalom, silakan bicara Min, aku dengar. Tunggu dulu. Oh, kamera gue belum ya. Lu kamera kok ke belakang nih. Gimana kamera ke depan nih bro? Oh, gue lagi atur. Iya, masih rame bro. Tapi masih tetap semangat bro untuk membantah. Iya, dulu masih inget gak gue bertiga lu, gue bom-bom 78 juta untuk berapa pengacara bro? Lupa gue. Untuk berapa Sorry pengacara? Min, kau bicara aja, aku lagi nelpon. Silakan Min. Oh iya, 78 juta untuk begitu banyak pengacara itu disebut pro bono. Memang benar pro bono. Dan setelah udah sekian lama baru dipermasalahkan, dan kemarin gue juga dengar dengan Bang Oki. Gue nggak kenal Bang Oki ya, tadi juga baru gue lihat karena banyak yang follow gue ikutin. Ternyata semalam juga gue lihat Bang Oki itu. Jadi Bang Oki intinya semua karena si AB ini, itu urusan lu orang lah, gue nggak mau tahu. Cuman ya kalau 78 juta dengan banyak pengacara itu udah disebut pro bono gitu. Ya, silakan Min. Ya, bro. Cuma satu saran bro, anggap aja lu lagi. Cuman ada satu nih yang gue bingung bro. Dia masih di dalam kan? Masih dalam. Tapi gue nonton video lu. Kita patut ancungin jempol buat anak Batak bro. Iya, kalah Setia Novanto. Nah ini kan di dalam penjara masih bisa mempergunakan HP. Calon juga. Oh, sorry, ada teleponku. Nah, demikian tadi kamu sih Min ya. Ada Pak Pobom ya, Pobom. Terus si Oki ya. Ya, mereka mau dilaporkan ke polisi ya, ketakutan. Hanya Rudiana saja yang memberani. Tapi itulah ya. Karena orang tidak baik ya, niatannya sudah tidak baik.
pada akhirnya menjumpai sialnya, menjumpai celakanya, Rudi pula ikut menolongnya ya. Rudi Anes ini kan sebenarnya sudah tahu bahwasanya Rudi Simamura ini ibarat anjing, ibarat babi itu masuk ke dalam kubangan ditolong, babi terkena jerat ditolong ya pasti nyeronggot ya kan. Nah inilah salahnya Rudi ya. Nah, orientasinya Rudi Simamora ini atau anak kata ini kan dahulu yang pertama kali dia masuk ke BUI itu kan menghina Islam itu oleh karena dapat upah. Itu Rudi Anes pun tahu sebenarnya itu dibelikan motor. Nah, itu karena ada pengacara Kristen juga ya, apa Bang siapa namanya tuh Kak, lupa saya namanya itu, ini memberikan tahu bahwasanya dia itu mendapatkan motor. Setelah itu ya sukses, lalu wah gencar lagi karena ingin mendapatkan angkot, mendapatkan mobil angkot gitu. Nah disinilah dia kena sialnya itu. Nah setelah itu ya masuk BUI ya, ditolong oleh Rudi Anes. Nah Rudi Anes menolongnya itu waduh sepenuh hati lah mungkin waktu itu ya. Terus masuk lagi Rudi Anes sibuk lagi menolong lagi, yang pada akhirnya hari ini Rudi Anes sendirilah yang terkena bala, yang terkena sialnya karena menolong orang-orang yang tidak baik. Nah itu orang tidak baik itu kalau ditolong ya tetap akan menjadikan tidak baik ya, tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Karena apa? Dari awal mula niatannya saja sudah tidak baik ya, begitu mendapati celaka kita tolong pun ya akan tetap tidak baik karena memang orangnya tidak baik. Itu saya paham betul sebenarnya. Rudi Simamura itu kalau sama saya tuh ketakutan dulu tuh waktu menghina para ulama, menghina Ustadz Kainama, menghina ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, itu saya datangi, lalu saya debat, malah saya di-kick gitu. Itu pernah terjadi. Dia tidak bisa apa-apa itu. Gitu. Penakut tapi gayanya luar biasa. Dahulu pernah, wah kami orang Batak, rasa takutku ini sudah ku tenggelamkan, sudah ku kubur dalam-dalam di Danau Toba. Begitu digeruduk nangis minta tolong. tolong. Nah ini kan menjadi sebuah lelucon. Orang seperti itu, alah, macam aja, macam tahu aja ya. Kalau dia tahu Islamologi, boleh lah. Tapi Islam itu dicari kelemahannya tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah kita dapati kelemahan-kelemahan dalam Islam itu tidak akan pernah ada. Sekalipun mereka bui masuk bui berkali-kali keluar masuk pun tetap saja mereka tidak akan pernah dapati itu. Kesalahan di dalam Islam itu tidak ada. Mau cumanapun mereka jungkir balik pun tak akan pernah mereka dapatkan, ya kan? Akhirnya ya itulah risikonya yang masuk bui gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rudi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi